masuk ke rumah majikan aku, dan saya itu seluruh tubuh aku itu dingin teman-teman, ya kayak orang on kayak gitulah ya teman-teman. Terus majikanku, nggak apa-apa, santai aja kayak gitu. Dia ngomongnya pakai bahasa Kanton, saya nggak tahu aja, saya senyum aja, kayak gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Welcome to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Lisi. Apa kabar sahabat YouTubeku? Semoga sehat selalu ya, amin. Dan vlog hari ini, saya ini lagi duduk santai ya. Saya bingung mau ngevlog apa. Dan biasanya itu aku mukbang, takutnya buat teman-teman itu bosan mukbang terus. So saya sepil sedikit. Video kali ini saya mau menceritakan kisah aku dan pengalaman aku selama jadi TKW Hongkong ya teman-teman. Dan pertama-tama dulu itu aku sebelum ke Hongkong itu saya itu pergi ke Singapura ya teman-teman. Singapura selama 3 tahun. Terus waktu itu saya daftar di PT terdekat rumah saya ya, di area Cilacap gitu. Saya daftar jadi TKW Singapura selama 3 tahun. Terus 2 minggu mungkin ya, 2 minggu saya karena sudah niat banget, karena pulang saya cuma sebentar nengok keluarga aku yang di Indonesia. Terus saya lanjutkan mau daftar lagi. Tadinya mau kembali lagi ke Singapura, tapi saya disarankan sama agent aku suruh Hongkong aja kayak gitu, karena kamu udah pengalaman ke Singapura. So saya memilih ke kota Hongkong kayak gitu ya. Dan alhamdulillah banget, mungkin ini rezeki aku ya. Waktu aku daftar ke Hongkong itu saya itu nunggu di rumah ya, seperti calling visa ya, karena dulu itu modelnya itu mudah banget sama yang namanya calling visa ya. Mungkin dibandingkan tahun sekarang 2023 itu sangat sulit ya calling visa ini, dan peraturannya itu semakin tahun semakin sulit gitu ya. Karena waktu itu dulu aku habis pulang dari Singapura itu tahun 2014 kayaknya ya, kalau nggak salah sih. Terus aku langsung daftar ke Hong Kong, dan saya disarankan, dan agent saya itu mendukung banget kalau aku suruh calling visa aja, dan saya itu nggak perlu masuk ke PT, dan saya itu nggak belajar sama sekali, dan satu hari pun saya nggak masuk PT. Begitu saya daftar, saya bikin video perkenalkan saya itu menggunakan bahasa Inggris ya, karena saya sudah ada pengalaman pekerjaan dari Singapura ya, karena di Singapura dulu aku mempunyai majikan India. So saya sedikit-sedikit pakai bahasa Inggris di sana. Jadi saya menggunakan perkenalkan saya waktu daftar ke Hongkong itu menggunakan bahasa Inggris ya. Terus sudah mengisi formulir, data-datanya, persyaratan dari PT tersebut saya penuhi. Saya bikin video perkenalkan saya sendiri ya pakai bahasa Inggris. Setelah itu saya pulang, dan alhamdulillah banget aku pulang, karena dulu itu agent aku itu di Purwokerto ya. Saya pulang ke Cilacap, saya naik bis. Itu waktu itu saya ingat banget, saya ditemenin sama ibu aku ya. Alhamdulillah belum sampai rumah dari Cilacap itu saya ditelepon waktu masih di perjalanan menuju pulang ya. Ditelepon sama majikan kalau saya ini ada job, mau enggak ngurus anak 2 ya. Dan waktu itu masih kecil, 3 tahun sama 4 ya antara 3 tahun sama 2,5. Nah ya 2,5 sama 3 tahun gitu ya. Terus daripada saya bingung-bingung, karena waktu di Singapura saya pengalamannya juga jaga anak ya. Emang dari awal kalau saya daftar dari Hongkong, aku kepengen banget jaga anak gitu ya. So saya ditelepon sama majikan, ini ada job, kamu mau enggak? Kamu saya pilih jadi pengasuh anak saya. Terus saya juga sebelum interview panjang lebar, saya jujur sama majikan aku, saya itu nggak belajar bahasa Kantonis, jadi saya menggunakan bahasa Inggris, dan bahasa Inggris aku pun cuma sedikit karena tidak menguasai bahasa Inggris 100%. Ya cuman makan siang dan makan malam kayak gitulah ya, sedikit dasarnya bahasa Inggris gitu aja, kegiatan sehari-hari gitu aja. Terus saya juga bilang sama majikan aku kalau saya itu nggak masuk PT, karena saya daftar terus langsung aku nggak masuk PT sama sekali.
Terus majikanku alhamdulillah is okay katanya ya, karena dia mau nerima aku apa adanya. Terus saya ya udah saya terima job itu. Nggak lama kemudian saya terima, dan alhamdulillah nggak cukup 2 bulan, 1,5 bulan pun enggak ya, cepat banget lah waktu itu ya. 1,5 bulan kurang itu visa aku alhamdulillah udah turun teman-teman, dan cepat banget. Dan begitu aku persiapan, ditelepon sama agent aku itu, ditelepon kalau ini setelah ini ya, setelah menerima ini saya sudah tanda tangan dan ini itu ya sudah beres lah dokumennya. Setelah itu nunggu visa aku di rumah, dan saya dibawain buku sama agent aku, buku kantonis kayak gitu ya. Tapi saya saking dableknya di rumah itu nggak belajar sama sekali teman-teman. Dan ini mungkin pengalaman aku ya, jangan ditiru ya, saya buka pun enggak buku itu. Intinya saya sudah bilang sama majikan aku nggak bisa bahasa kantonis, saya menggunakan bahasa Inggris pun nggak 100%, jadi saya malas belajar gitu ya. Ya saya buka sedikit, cuma dasar-dasar tuh udah pusing banget aku. Kalau suruh belajar kepalaku udah pusing, so saya sedikit banget belajarnya ya teman-teman. Selanjutnya setelah itu saya visanya, tiba-tiba saya ditelepon sama agent kalau visa aku udah turun dan persiapan terbang. Masya Allah cepet banget teman-teman, dan tak terasa ya 1,5 bulan itu nggak ada, cepet banget lah. Terus begitu saya persiapan untuk terbang ke Hong Kong ya, karena ini adalah pengalaman aku pertama kali. Sebenarnya aku tuh takut banget ya teman-teman, karena satu saya nggak bawa bekal ya, karena bekal aku itu bahasa Inggris pun nggak 100% kayak gitu loh. Terus aku juga kadang-kadang ngedrop sama diri aku sendiri, takut iya, bingung iya, terus perasaannya campur aduk, seneng iya karena cepet banget kok visanya udah turun kayak gitu ya. Terus aku jalanin aja, terus saya persiapan udah terbang ya, karena visa aku udah turun dan tanggal itu aku harus sudah terbang ke Hong Kong, dan tanggal sekian ini aku harus udah nyampe di Hong Kong. So saya sudah persiapan. Begitu persiapan saya terbang, dan alhamdulillah saya bersama satu temen, waktu itu terbang berdua ya, satu saya sama satu lagi teman aku, dan dia udah ex Hong Kong ya, dia sudah banyak pengalaman. Jadi aku nggak terlalu takut ya, nggak terlalu takut banget karena terbang sendirian gitu ya, ada temennya. Terus dan ini adalah satu PT. Saya terbang nyampe di Hong Kong di bandara itu, dan saya mengikuti arahan dari agent saya, karena kita berdua itu dijemput ya sama agent Hong Kong ini. Terus setiba itu kurang lebih setengah jam, alhamdulillah saya ketemu sama agent aku. Terus saya dibawa ke agent dulu ya, karena nggak langsung dijemput sama majikan. Setelah nyampe di Hong Kong di agent, terus saya ditelepon sama majikan kalau aku udah nyampe di Hong Kong, bicara ya kapan dijemputnya. Dan ternyata besoknya lagi baru bisa aku masuk ke rumahnya dia ya. Jadi saya waktu di agent itu saya mengurus medical ya, terutama medical dulu, sama bikin ID Hong Kong ya, karena ini wajib banget bikin ID Hong Kong. Jadi begitu datang ke Hong Kong, ke tempat agent, setelah itu kita medical terus kita bikin ID Hong Kong. Setelah itu pulang dulu ke agent, terus kemudian harinya, waktu itu ID-nya nggak langsung jadi ya teman-teman. Kurang lebihnya 1 minggu atau 2 minggu baru jadi ya waktu itu aku. Dan ini adalah cerita aku waktu aku mau dijemput sama majikan ya. Dan ternyata tiba-tiba majikan aku nggak bisa jemput aku dari agent, so agent aku nganter aku ke rumah majikan aku. Dan alhamdulillah agent aku ini di Hong Kong ini ya sangat baik banget hatinya. Terus saya dikasih kartu Hong Kong, kayak itu ya kan harus ganti ya, karena saya ini dari Indonesia, harus ganti kartu Hong Kong, terus dibeliin pulsa ya 50 kalau dulu ya. Udah diganti, udah diproses kartunya, dan saya udah ganti nomor Hong Kong. Setelah itu saya diantar sama ke rumah majikan saya ya,
Dan dengan sini itu saya adalah pengalaman yang paling konyol ya teman-teman, karena aku di sini itu nggak tahu bahasa sini, dan ternyata majikan saya pun nggak terlalu pandai bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi aku sangat susah banget berkomunikasi sama majikan aku. Ketika saya udah nyampe di rumah majikan aku itu rasanya kayak mati kutu loh teman-teman. Karena apa? Karena saya nggak bawa bekal apapun, yaitu bekalnya bahasa itu ya. Terus waktu itu saya kan telepon saya juga nggak ngeh ya, karena majikanku aku udah kasih tahu kalau aku nggak bisa bahasa Kantonis, katanya dia is okay kayak gitu ya. Ternyata majikan aku sendiri dia nggak tahu bahasa Inggris teman-teman. Dan di sini itu masya Allah rasanya ya, takut iya, perasaan pun kayak kepengen pulang iya, terus rasanya cuma masya Allah kok kayak gini ya, jadi TKW Hongkong kayak gitu ya. Dan rasanya itu sangat sedih banget teman-teman, karena nggak ada bahasa pun yang aku tahu, cuma satu atau dua tiga ya, cuman apa itu Dede, Singsan kayak gitu aja. Dede itu adalah nyonya majikan perempuan, Singsan itu adalah majikan laki-laki ya. Di sini tuh kan bahasa Kantonis ya beda banget. Kalau di Singapura aku pakai bahasa Inggris, kalau majikan perempuan mem, kalau majikan laki-laki sir kayak gitu ya. Terus waktu aku datang sama agent, sebenarnya saya bilang sama agent saya takut. Terus agent aku kasih aku semangat, oke semangat ya. Terus katanya majikanmu ini baik kok gitu kan dari awal sudah bisa menerima kamu apa adanya, kamu nggak bisa bahasa Kantonis nggak apa-apa gitu ya. Begitu aku masuk ke rumah majikan aku, dan saya itu seluruh tubuh aku itu dingin teman-teman, rasanya tuh dingin, deg-degan, takut kayak gitu ya. Terus mungkin majikanku tahu ya wajah aku itu takut kayak gimana, kayak orang on kayak gitulah ya teman-teman. Terus majikanku nggak apa-apa, santai aja kayak gitu. Dia ngomongnya pakai bahasa Kantonis, saya nggak tahu, saya senyum aja kayak gitu ya. Orang saya nggak tahu bahasa Kantonis. Dan ternyata saya terus lanjut saya diperkenalkan sama anak-anaknya, sama keluarganya ya, sama majikan laki-laki, sama karena yang ngurus aku itu majikan perempuan ya, jadi yang megang aku itu majikan perempuan, jadi apa-apa sama majikan perempuan. Terus saya diperkenalkan sama majikan laki-laki, sama anak-anak ya. Anak-anaknya aku di sini tuh yang anak pertama itu cewek, yang anak kedua itu cowok yang perkenalkan. Dan alhamdulillah aku diselamatkan sama anakku yang pertama ini ya, karena dia baik bisa bahasa Inggris, karena dia udah masuk sekolah TK ya, dan dia sekolah TK-nya itu ternyata menguasai bahasa Inggris. So saya sering banget bercakapan sama anak perempuannya ini ya. Terus sedikit-sedikit lah memperkenalkan sama bahasa Inggris aku gitu ya, seadanya ya. Terus saya dikasih jadwal pekerjaan aku kayak bangun jam sekian, tidur jam sekian, terus pekerjaanku tuh ngapain aja, terus pekerjaan pagi, siang, malam harus begini-begini, karena saya ini mengasuh anak ya, diterutamakan ngasuh anak ya. Yang terutama itu wajib itu adalah ngasuh anak, jaga anak, pokoknya anak, masalah kebersihan ke rumah nomor 2 kayak gitu ya. Terus masalah masak kayak apa, terus anak kesukaannya apa kayak gitu ya. Terus kalau pagi harus nyiapin apa, karena anak yang pertama ini udah sekolah, anak yang kedua itu waktu aku datang belum sekolah ya. Terus harus disiapin apa aja, terus berangkat sekolah jam berapa, pulang jam berapa. Dan di sini aku juga antar anak dan jemput anak ya ke sekolah, karena dia masih sekolah TK. Dan begitu sudah ada jadwal pekerjaan, dan ini pun saya ternyata dibantu sama Google HP ya. Majikanku itu charging HP ya, jadi dia bilang Kantonis diterjemahkan bahasa Inggris kayak gitu. Dan saya udah mulai paham ya kalau dia udah bilang bahasa Inggris. Dia bilang bahasa Inggrisnya nggak lewat mulut ya, tapi lewat HP, kan zaman sekarang apa-apa HP ya gitu ya. Terus sebelum tanda tangan kontrak, oh ya ini buat teman-teman PMI Hongkong juga penting ya. Dan sebelum saya tanda tangan kontrak ini, saya bilang sama majikan kalau saya itu muslim ya, jadi saya nggak makan babi, pokoknya makanan yang halal saya bicarakan sama dia, dan dia setuju, oke nggak apa-apa. Jadi sampai saat sekarang ini pun
dia tahu kalau saya itu nggak makan yang ini itu kayak gitu ya. Jadi buat BMI Hong Kong yang baru ini ya, yang baru yang mau tanda tangan kontrak, kalau kamu muslim lebih baik itu jujur sama majikan ya, biar nggak salah paham, biar kamu nggak kejebak di dalam setelah kamu sudah tanda tangan kontrak, kamu nggak bicara terus masuk ke rumah kerja, masuk ke rumah majikan kerja, terus majikan itu kasih makanan kamu nggak halal, terus kamu nggak mau makan kan, kamu ngecewain majikan. Lebih baik kamu ngomong sama dia jujur kalau saya ini muslim, apa yang dilarang, apa yang diboleh, kayak gitu aja ya teman-teman. Dan ini pengalaman aku banget ya, karena dari awal saya sudah bilang dan sampai saat ini alhamdulillah majikanku sangat menghargai aku karena saya muslim. Jadi nggak makanan yang kayak daging babi kayak gitulah ya, dia udah paham sama aku. Dan alhamdulillah banget kalau saya diajak keluar makan, aku selalu dipeseni makanan yang halal. Dan itu untungnya kalau kita itu bicara dari awal ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bicara dari awal, makanya dia nggak tahu ya. Makanya kita harus bilang dari awal ya, oke? Dan setelah beberapa hari dan saya jalani apa adanya, dan saya ngobrol sama anak, dan saya biasa ngobrol sama majikanku terasi Google kayak gitu ya. Dan alhamdulillah saat ini pun mungkin sudah terbiasa ya, dan saya juga udah paham apa yang mereka bicarakan dan apa yang dia mau dan apa yang dia. Jadi kita sambil belajar ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang di luar sana atau yang lagi proses gitu ya, dan ini bahasa sangat-sangat penting juga ya. Tapi ini adalah pengalaman aku yang paling konyol ya teman-teman, datang ke Hong Kong tanpa bekal sama sekali. Dan ini alhamdulillah banget, keberuntungan aku, rezeki aku dapat majikan sebaik ini dan bisa menerima aku apa adanya. Masya Allah, alhamdulillah banget ya buat teman-teman. Dan alhamdulillah saat ini aku sudah berjalan 5 kontrak sama majikan ini ya. Alhamdulillah banget. Dan saya itu bersyukur banget sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena mungkin di luar sana itu banyak banget teman-teman kita yang mendapatkan majikan yang tidak baik kayak gitu ya. Tapi nggak apa-apa, tetap semangat dan berjuang ya teman-teman. Dan buat BNI Hong Kong yang baru, yang lagi daftar di PT, tetap semangat dan berjuang ya. Dan perjuangan kamu itu tidak akan sia-sia kalau datang ke sini dan ditata ya teman-teman. Dan tujuan kamu dari Indonesia ke Hong Kong itu apa, biar nggak sia-sia. Karena di Hong Kong ini ya sangat keras banget. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri itu, bakalan sia-sia kamu datang ke sini dan kamu pulang nggak bawa hasil ya teman-teman. Dan harus tujuan kamu itu apa. Kalau tujuan kamu datang ke sini, oh ya aku pengen bikin rumah, oh ya saya mau membantu orang tua saya, terus saya mau pengen banget bantu adik-adik saya bisa sekolah. Nah itu tujuan itu adalah utama ya teman-teman, harus tujuan. Kalau tidak nggak bisa, kamu pulang nggak bisa bawa apa-apa, karena di sini itu godaannya banyak banget. Oke. Itulah pengalaman aku ya teman-teman, selama aku kerja di Hong Kong. Yang mau datang ke Hong Kong ini jangan takut juga ya, kita sama-sama belajar di sini, oke? Mungkin video kali ini cukup sekian dulu, dan terima kasih yang udah mampir ke channel aku ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Dan sekali lagi buat teman-teman yang lagi berjuang, yang dari Indonesia, apa yang mau ada niat datang ke sini, apa yang lagi proses di PT, semoga cepat-cepat datang ke Hong Kong ya, biar nggak kelamaan nunggu di PT. Oke? Semangat selalu, salam anak rantau Hong Kong, dan semangat ya buat BMI Hong Kong. Semangat. Oke, saya tutup ya vlog hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan di next video ya teman-teman. Oke, bye-bye. Thanks for watching teman-teman, see you to my vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.